organik, sampah anorganik, lalu yang satu residu. Jadi harapan kami memang ketika kita selalu mengedukasi itu, yang namanya sampah di Bantar Gebang itu kan memang paling banyak persentasenya memang organik. Betul. Lalu seperti apa bahayanya dan sebagainya, gas metana yang keluar dan sebagainya. Ketika sampah organik itu bisa dikelola, bisa di-manage dari rumah kita masing-masing, ya berarti kan kita tidak ikutan berkontribusi nyetorkan sampah sampai ke sana. Nah, maka yang kulit-kulit buah yang masih segar, yang masih layak, itu kita buat ekoenzim, kemudian yang sudah busuk, yang sisa-sisa makanan dibuat kompos. Jadi ya minim sekali lah sampah organik yang kita setorkan kepada Bapak PPSU itu ya, supaya tidak ikut sampai sana. Itu tujuan kami. Ya, lalu di paroki kami sebenarnya sudah ada beberapa bank sampah binaan itu yang di sana. Bank sampah binaan yang ini. Iya. Oh. Jadi dari paroki MKK sudah membina 9 bank sampah, Pak. Oke. Di seluruh paroki. Sampah-sampahnya diapain aja, Ibu? Belum di seluruh, Pak. Nah, kalau bank sampah, jadi kita membiasakan ke warga. Bank sampah itu bukan di gereja aja, Pak. Oke. Udah ada di Di wilayah-wilayah. Wilayah di lingkungan ya. Nah, Oke. jadi kita mengedukasi warga untuk membawa sampah pilahan. Kan sudah belajar memilah sampah. Sampah pilahan kalau yang organik, kita juga membuat ekoenzim di bank sampah kita. Kalau yang udah tidak layak untuk bikin ekoenzim, kita juga menyediakan komposter untuk dimasukkan ke komposter. Nah, untuk yang anorganik kita kumpul, biasa warga memberi sedekah ya ke bank sampah. Nah, jadi mereka membawa anorganiknya. Nah, kita yang memilah dan kita bisa menyalurkan ke bank sampah induk. Oh, oke. Nah, kan kita menghasilkan sedikit uang dari sampah-sampah anorganik. Itu ya untuk biaya kelangsungan di komunitas kita lah. Kan perlu dana kan untuk petugas membersihkan, melipat-lipat untuk membeli plastik, mengemas, karung mengemas gitu loh. Jadi mohon maaf. Jadi pertama kali dipilah dulu sampah-sampahnya Di rumah. di rumah. Ya. Terus yang jadi ekoenzim itu yang mana, Ibu? Tadi yang organik. Ya, Iya. organik pun ada yang masih bagus seperti kulit-kulit buah yang masih segar-segar. Itu yang bisa dibuat ekoenzim. Oke, jadi yang semuanya yang segar-segar dibuat ekoenzim. Ya, Ini nih yang ekoenzim ini ya, Bu ya. Iya. Cara membuatnya gimana? Boleh terangin? Iya, boleh. Ya, baik. Nah, terima kasih. Ini Dr. Rosukon yang menemukan, yang dari Thailand, untuk apa namanya formula itu 1-3-10 itu. Jadi yang satu bagian itu molase atau gula merah. Oke. Kemudian yang 3 bagian kulit-kulit buah. Bersih tidak busuk. Kemudian yang 10 bagian air. Nah, maka yang pertama kita mesti tahu dulu wadahnya. Wadahnya tidak boleh gelas. Kenapa? Karena gasnya besar. Jadi bisa pecah. Ya. Jadi kita tahu dulu wadahnya berapa liter volumenya. Paling maksimal diisinya hanya 60% dari volume wadah. Kalau mau aman separuhnya aja juga boleh. Nah, itu air itu yang 10 bagian. Maka misalnya wadahnya itu 20 liter volumenya, kita mau isi 10 liter air, berarti 10 liter itu yang 10 bagian. Jadi kulit-kulit buahnya atau molasenya berarti 3 kilo. Lalu molasenya 1 kilo. Seperti itu. Kemudian kita tutup rapat, ditutup rapat, tidak boleh ada udara yang masuk, selama 3 bulan. Difermentasinya selama 3 bulan, lalu nanti kalau sudah kita panen. Kita panen akan jadi ini hasil panenannya.
Ini ekoenzimnya. Oh ya, fungsinya apa aja Bu ekoenzim ini Bu? Ini Pak manfaat ekoenzimnya. Silakan. Ya. Sekali, silahkan. Silakan Bu ya. Iya. Itu bisa membersihkan air dan udara. Jadi kalau Membersihkan Bapak air, dengar udara. komunitas ekoenzim yang menuang ekoenzim ke danau atau ke sungai tujuannya untuk membersihkan air. Oke. Lalu nanti kehidupan yang ada di air itu dia akan hidup lagi. Jadi tadinya misalnya kami selalu siramkan di selokan begitu. Terus ada ikan-ikan kecil-kecil yang lalu jadi ada gitu tadinya. Kemudian untuk udara, untuk membersihkan polusi. Jadi kami memang komunitas ekoenzim Nusantara pernah kerjasama dengan 5 wali kota untuk kami semprotkan ke seluruh wilayah Jakarta. Memang berkurang banyak. Terutama 2 tahun yang lalu ya Bu, yang waktu COVID. Sesudah COVID 2 tahun lalu Jakarta kan diselubungi kabut semua tuh Pak. Jadi di situ 5 Pemkot Jakarta bersatu. Jadi membeli alat untuk semprot ke udara dengan ditambahkan ekoenzim. Ya. Oh, oke. Dengan perbandingan tertentu. Ada perbandingannya. Oh, ada perbandingannya. Iya. Hasil dari udaranya seperti apa Ibu? Setelah dites, udara jadi lebih jernih, lebih bersih. Yang tadinya langitnya masih menghitam, sedikit membiru, mulai membiru. Itu yang 2 tahun yang lalu, jadi bulan Juni sampai Agustus. Oke. Nah, Oke. waktu zaman COVID, itu kerjasamanya dengan PMI Pak. Karena semua orang kan udara mengandung virus dan lain-lain. Betul. Iya. Jadi salah satu cara untuk membantu membersihkan udara yang tadinya orang-orang pakai zat-zat kimia untuk disinfektan, jadi kita menggantikannya dengan ekoenzim. Dan itu udah diakui oleh PMI dan PMI ikut melaksanakan. Wow, oke. Terus apa lagi Ibu itu? Bisa untuk desinfektan dan sebagainya apa itu Ibu? Iya betul. Antara lain untuk hand sanitizer segala. Kami sekarang tidak pakai hand sanitizer yang kimia Pak, bikin sendiri. Oh, Iya, oke. dari ekoenzim dengan Kelebihannya apa Ibu dibanding desinfektan yang kimia Bu? yang jelas bahwa tidak kimia ya, ini Iya, organik. iya. Seperti Oke, itu. Iya. oke. Lalu penanganan bencana. Jadi kalau ada banjir di daerah tertentu, komunitas kami juga selalu bergerak untuk ke sana membantu penanganan banjir. Fungsinya apa Ibu? Kok bisa? Tidak bau airnya. Begini Pak, kalau banjir biasanya kan masuk ke dalam perumahan. Ya. Masuk ke dalam perumahan itu berupa segala macam limbah ikut masuk. Betul. Nah, untuk menghilangkan bau, biasa kan menggunakan zat-zat kimia seperti karbol. Betul. Nah, sekarang kita nggak pakai karbol, dengan ekoenzim bisa menetralisir si bau. Begitu kan Bu ya? Iya. Nah, Berarti sebenarnya bisa juga dipakai buat kamar mandi dong ya yang suka bisa, bau ya. Karena kita di rumah saya di rumah Oke, udah oke, pakai oke, ekoenzim, oke. membersihkan, nggak beli Menarik. karbol lagi. Untuk ngepel lantai segala kami sudah tidak beli lagi super pad. Pakai air dengan ekoenzim saja Pak. Iya. Lebih kesek lantainya, tidak akan licin. Gitu ya. Iya, dan baunya ya segar tergantung kulit-kulit buah yang kita gunakan. Nah, ada Menarik. sebenarnya bukan untuk pupuk ya. Sebenarnya ekoenzim lebih bermanfaat untuk menyuburkan tanah, tapi dibilang menyuburkan tanah itu bukan pupuk sebenarnya Pak ya. Membuat tanah lebih baik, yang tadinya mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang sudah mati karena kimia, ini akan menghidupkan lagi seperti cacing-cacing. Jadi otomatis di dalam tanah akan subur. Juga untuk tanaman-tanaman seperti ini kita juga menyemprotkan ekoenzim ya. Kembali lagi nih yang
Iya, merendam buah. Kenapa? Kenapa Ibu? Kita kan yang menempel di Oh iya, yang buah-buahnya suka disemprot-semprot pakai zat kimia ya. biasa kalau di rumah kan, kalau dulu kan kita diajarkan direndam lah pakai garam atau direndam lah pakai bahan kimia lain. Iya, iya. Kita kalau punya ekoenzim, cukup Ah, ah. dengan ekoenzim. Heeh. Nah, bukan ekoenzimnya nggak murni ya Pak, ekoenzimnya cukup satu tutupan di 1 ember air. Jadi Berapa banyak Ibu dari botol ini? satu tutup, kalau 1 ember air cukup satu tutup aja Pak di ember. Oh, oke. Cukup 15 menit itu sudah mengurangi pestisida atau apapun yang tadi disemprotkan ke buah sayuran. lalu ketika disimpan di kulkas akan lebih awet daripada ketika kita langsung dari pasar misalnya hanya dicuci air saja. Iya. Crunchy apa renyah. Kalau kita masak nanti rasanya lebih garing-garing, crunchy gitu untuk sayur-sayuran. Oke. Yang pasti udah di pikiran kita juga, oh kita udah menghilangkan si pestisida. Iya. Detok. Keren banget ya. Iya. Apa Bu? Jelasin Ibu. Detok. Ah. Sebenarnya detox itu kita dibilang detox itu kan sebenarnya detox dari dalam tubuh ya. Betul. Ini kita cuma merendam di kaki. Tapi untuk secara manfaat kan kita bukan kedokteran ya Bu ya. Kita nggak bilang ini bagus sekali atau tidak. Tapi saya juga merendam ya Pak kaki. Begitu kita. Saya kayak kemarin itu saya kok memang berkurang ya sedikit pegelnya gitu loh. Jadi ember buat merendam kaki, saya menggunakan air yang hangat-hangat Bu, saya tambahkan ekoenzim 2-3 tutup botol, ya saya berendam sampai airnya udah rada dingin. Oke. Cara makainya bagaimana Ibu? Yang kayak masker jamur putih, detox itu? Yang mana ini? Iya, detox sama jamur itu cara makainya gimana? Ini? Kalau detox gampang sekali ya Pak. Ah. Detox kalau kita udah dapat ekoenzim, kita tinggal menyediakan air di ember. Ditambahkan berapa banyak? Misal 2 atau 3 tutup. Terus itu untuk berendam aja. Oke. Ya kalau misalnya mau berendam di bathtub pun boleh kan, bathtub kan butuh lebih banyak dan lebih banyak ekoenzim. Iya. Masker putih, kalau jamur putih itu apa itu? Itu bukan ekoenzim begini Pak. Itu waktu masa pembuatan ekoenzim. Oke. Masa pembuatan ekoenzim di situ kadang-kadang ada membuat satu lapisan jamur. Jamur itu jamur putih dan bagus. Orang-orang menyebutnya Pitera. Sebenarnya Pitera itu merek paten dari satu. Oh, iya. Itu punyanya merek terkenal punyanya PNG itu. Yang dijual mahal itu. Iya betul. Jadi sebenarnya itu nama merek mereka. Jadi tapi ya karena kelatan ya bilangnya Pitera. Oke. Pitera itu sebenarnya sejenis jamur ya. Nah jamur itu untuk para pembuat kosmetik membuat produk yang dijual mahal. Kalau kita membuat ekoenzim sendiri, kita juga menghasilkan. Oke. Bisa hilang loh pelet-pelet hitam sama Ibu pakai ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ada contohnya nggak sih Bu? Yang jamur itu? Jamur enggak, karena jamur itu kan harus waktu panen ya. Oh, jadi pada saat proses pembuatan ekoenzim, salah satu hasilnya adalah jamur putih itu. Ya, waktu panen kan kita buka, kita lihat wah ada. Oh, oke. Baiklah. Terus yang untuk cuci tangan itu yang penghilang bau sebenarnya prinsipnya kali ya? Ya. Sama menghilangkan bakteri. Oke. Dan ada juga sekarang kita membuat sabun dari ekoenzim dengan tambahan-tambahan. Nah, Mana Ibu? mana Bu sabun ekoenzim itu? Nah,
Ya ini betul Bu. Iya. Jadi sabun Eco Enzim ini kita juga buat. Kita membuatnya dengan campuran dengan bahan mes. Mes itu singkatannya saya jadi nggak bisa itu sejenis bahan flek pembuat sabun. Jadi bentuknya flek ya, flek itu dari minyak sawit. Jadi bahan-bahan nabati. Oke. Dan dicampur dengan Natural lah ya. natural dicampur. Jadi kita buat ini. Nah, sabunnya bisa kita untuk pakai untuk cucian. Oke. Terus Kan ada lagi proses bikin sabun juga sekarang, sabun batangan juga kita campurkan Eco Enzim. Oh iya ini. Ini sabun Pak. Ini sabun batangan bisa kita buat selucu nih. Iya lucu. Iya. Itu dicampur Eco Enzim ya? Ya ini pakai Eco Enzim. Ini yang cairannya ya. Sabun-sabun ini. Iya. Menarik. Nah, Kalau yang pengobatan luka, itu apa itu Bu? Eco Enzim murni sebenarnya Pak. Oh itu Eco Enzim murni, bukan yang dicampur ya? Jadi Iya. kami itu Pak kalau kemana-mana bawa ini di P3K. dompet kami, di tas kami kan tidak mengganggu karena kecil kawasannya. Yang P3K ini yang murni. Jadi fungsinya seperti betadine. Oke. Ya. Oke. Lalu yang satu hand sanitizer dengan campuran tertentu ada. Lalu yang ini yang untuk relaksasi ada minyak kayu putihnya dicampur dengan Eco Enzim. Ini yang selalu kami bawa kemana-mana. Sorry Bu, minyak kayu putih nanti fungsinya dicampur sama Eco Enzim untuk apa ya? Urut-urut. Betul. Oh, tapi fungsi Eco Enzimnya jadi apa ya? Kalau penghilang bau Eco Enzim bisa masuk logika, tapi kalau yang urut-urut apakah udah pernah dicoba? Belum ya? Oke, nggak apa-apa Ibu. Siapa tahu nanti bisa ketemu idenya. Oke, bagus. Idenya bagus sekali. kalau untuk luka, kalau keiris pisau yang dari dapur atau kegores Darahnya langsung Cepet ya? langsung stop. Oh ya? Darahnya kita kalau bisa ke pisau langsung siram deh kalau yang stop. Nah, kalau misalnya kalau kita ada seperti luka korengan, bisul gitu, itu pakai Eco Enzim cepat sekali ya. Nah, eksim, gatal aja deh Pak. Saya nggak tahu mungkin stres atau apa, beberapa hari yang lalu saya gatal di sini Bu. Jadi gatal kayaknya ada lembu. Aduh saya udah pakai minyak angin, pakai apa? Langsung ingat, saya siram benar-benar Eco Enzim, saya celupin, cepat hilang. kalau kena Minyak panas. juga Oke. jadi melepuh Pak. Oh ya? Ya menarik. Iya. Nah ini penghilang bau. Ini benar. Kalau Bapak punya piaraan, misalnya kucing, Anjing. pasti bau kan di rumahnya. Betul, bener banget. Pakai Eco Enzim. Berarti jadi dimandiinnya pakai Eco Enzim. Mandi boleh campur sedikit. Heeh. Dan daerah kandangnya kan yang bau Pak. Ya. Harusnya aman kan ya Bu ya kalau ini misalnya dicampurkan ke air mandi gitu pada saat ya. Pakai untuk mandi juga. Tapi tidak untuk diminum. Ya, pasti. Kenapa? Iya benar. Karena ini nggak higienis. Ya, betul. Terus selain itu karena fermentasinya itu dari kulit buah-buahan, di mana buah-buahan itu masih banyak mengandung salah satu zat ya, pektin namanya. Pektin itu kalau difermentasi menghasilkan metanol. Oh. Metanol kan tidak baik. Betul. Dalam banyak ataupun apa bisa menyebabkan kebutaan. Jadi paling tidak boleh ya kena mata. Iya. Jadi hindari kalau mandinya Jangan ke mata. Gitu.
Oke. Tapi Oke. kalau udah dicampur begitu sih ya kadarnya kan kecil. Ah. Nah kalau Iya. saya sendiri, saya karena pekerja lapangan, saya di proyek menggali kan nggak tahu yang kita gali orang lagi renovasi rumah apa yang kegali. Tahu saya kegali sepsi tank Pak. Bekas sepsi tank Betul, kan betul, baunya kayak betul, apa. betul. Saya bingung gimana menghilangkan bau. Saya pulang ke rumah, saya ambil banyak ini saya siram sebentar baunya hilang. Oke. Saya nggak Luar tahu biasa. itu. Saya nggak tahu kenapa, tapi ini saya nggak buktiin sendiri Iya. kalau itu. Dan Iya. seperti bekas tikus ya kayaknya ada gudang yang nggak pernah disamperin sekian lama terus ngebersihin bau tikus. Nah, setelah ingat saya siram itu bau cepat sekali. Ini manfaatnya Luar biasa. Betul. Kalau Bapak bikin eco engine, nanti kalau belajar bikin eco engine, hasilnya bukan eco engine-nya juga, ampasnya kita bisa buat ini namanya bantal eco engine. Itu apa Ibu? Nah, ampas dari eco engine, ampasnya itu kita nggak buang. Bisa Jadi apa itu, Bu? kita haluskan dan kita buat di bantal deh, saya ngomongnya ini bantal lah. Jadi bantal ini saya bisa buat tidur, bisa kalau saya Bisa capek, pegang, Ibu? boleh. Ini karena udah saya hancurkan, bisa di blender ataupun ditumbuk. Jadilah bantal eco engine seperti ini. Ini bisa buat ditaruh nih mata atau manapun yang kita merasa nggak enak di badan, bisa untuk mengurangi rasa nggak enak. Selain bikin bantal eco engine, itu ampas-ampas kalau kita jemur, hasilnya seperti ini. Bapak boleh coba cium aromanya. Baunya kayak rempah-rempah ya. Kita jemur kering, kalau suka rempah-rempah, tapi ini ke arah buah-buahan, jeruk dan lain-lain. Kita keringkan jadi begini. Ini yang Ya. eco engine. Menarik. Kalau kalau misalnya mau ada pelatihan atau apa, jadi apa yang benefit apa buat komunitas Ibu mempopulerkan eco engine ini? Kita di sini nggak ada meminta dana atau apapun. Profit. Oke, iya, jadi Itu Bapak bisa kontak kami. untuk mengadakan training. Training boleh nih, ada nih. Nah, kita juga Bu Agustin minta pamit itu jatuh. Bu Dewi. Nah, kita juga Pak mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah untuk memilah sampah, mengajarkan membuat eco engine. Udah banyak sekolah-sekolah yang kita datengin, Mbak. Banyak di sini ada kok foto-foto pas saya anak-anak. Ini bukan yang aksi nyata ini? Bukan. Iya, yang sudah Yang eco engine yang mana Ibu? Ini banyak sekali loh teman-teman. MKK sih luar biasa. Paroki Maruya sih luar biasa mereka. Ini seperti ini eco engine yang kita Oh, yang sudah jadi dan oke. kita tuangkan di tempat-tempat yang membutuhkan. Iya. Bapak dari mana? Iya, dari Iman Katolik. Iman Katoliku. Iya. Di Instagram maupun YouTube ada. Iya. Kalau lagi ada misalnya mau berkunjung boleh. Berkunjung boleh kalau Oke, Bapak oke. punya komunitas yang minta diajari membuat eco engine. Iya. kita juga sedia. Ini teman-teman, ada teman-teman kalau yang ada tertarik silahkan nanti kontak di Iman Katoliku, kita akan sambungkan ke teman-teman yang dari MKK ya. Ini di MKK. Oke, Paroki Maruya. Iya. Kita Oke. tiap minggu keempat. Minggu keempat. Bulannya kita buka seperti ini kayak green zone. Oh, oke. Jadi kita Luar biasa. Semua udah mengajarkan ke warga-warga dari MKK untuk seminimal mungkin menggunakan plastik
yang sekali pakai. Hmm, Jadi hmm. seperti ini kita mengadakan ada pertemuan lingkungan ya Pak. Mm-mm. Pertemuan lingkungan kita nggak menyediakan botol plastik lagi loh Pak. Kita Iya, udah menggunakan menyediakan. yang masih plastik tapi bisa dipakai ulang. Iya, Reuse iya, sudah. iya, iya, Kita nih seperti ini Bapak melihat nih. Iya. Ini di gereja. iya, Kita menyediakan gelas-gelas yang bisa dicuci. Iya. Iya betul. iya. Sangat menarik. Oh iya, terima kasih. Ini tempe apa? Ini tempe apa? Sendiri nih, kita bikin ayo pelatihan tempe. Iya. Organik yang Maaf. jelas. Ini teman-teman tempe. Tempe mentah langsung dimakan. Kenapa bisa begitu? Oh, justru lebih baik, lebih baik. Baik, terfermentasi gitu. Baik. Pak, tempe itu sebenarnya makannya kalau untuk mendapatkan probiotik Mm-mm. itu tidak boleh digoreng, tidak boleh dimasak. Iya. Karena probiotik itu akan mati, kan probiotik kan makhluk hidup, Mm-mm. akan mati kalau dia kena panas. Jadi untuk mendapatkan tempe yang layak untuk dimakan mentah, kita wajib membuat sendiri. Kalau kita beli di pasaran, ya itu jangan sekali-sekali makan mentah. Betul. Karena udah nggak tahu siapa yang megang. Betul, 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 cucinya betul. Gimana, merendamnya gimana. Kalau kita membuat sendiri, hasilnya ya udah pasti. Kita juga melakukan Lebih higienis jadi. Pelatihan pembuatan tempe. Karena di tahun ini kan ketahanan pangan lokal Betul. itu apa tema dari Hari Pangan Sedunia. Nah, jadi kita membuat 3 pembelajaran pembuatan tempe. Ya, Ini salah ada satu biaya. ketahanan pangan lokal. Pak, Ya. jangan lihat ada biaya ya. Biaya itu Buat itu, menggantikan- pasti, pasti. menggantikan bahan-bahannya aja. Iya. Wajar lah. Betul, 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 betul. Ya, karena kan harus beli kedelai. Dan ini salah satu pelatihnya. Pembuatan tempe ya Ibu ya. Pembuatan tempe ya. Pembuatan tempenya tadi saya dengar kedelainya bukan dari impor tapi kedelai yang kedelai lokal sendiri. Oke. Karena kan memang ketahanan pangan lokal. Kita mencarinya barang-barang yang lokal. Hmm. Kalau sulit mencari kedelai lokal, rada sulit mencari. Kita mencoba menggunakan kacang seperti kacang hijau, kacang karena enggak bisa tapi rasanya kurang kalau di tempe. Ada kacang-kacang seperti yang hitam, tolo. Kacang apapun bisa dibuatkan tempe, bukan cuma kedelai. Oke, oke, oke. Jadi kita juga mengajarkan berbagai macam kampung ya, yang lokal. Betul, tapi kalau kita di Jakarta susah. Ya, karena di kampung itu